Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau bikin bakpao dengan isian kacang hijau. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan 400 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman dan sudah dicuci bersih. Kemudian siapkan panci, tambahkan 1000 ml air, lalu kita didihkan. Setelah mendidih, masukkan kacang hijaunya dan kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, terhitung dari sekarang ya, kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian matikan kompornya dan kita tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit hasilnya seperti ini ya, masih keras. Lalu kita rebus lagi. Kita tunggu sampai mendidih, terhitung dari sekarang. Kita rebus selama 7 menit. Setelah 7 menit kemudian kita matikan kompornya dan kita diamkan selama 30 menit, jangan dibuka-buka dulu ya. Setelah kita diamkan 30 menit, ini sudah benar-benar lunak ya, sudah matang. Kemudian kita dinginkan. Setelah dingin kemudian kita haluskan atau kita blend. Untuk memudahkan ngeblendnya, di sini saya tambahkan sedikit air ya. Lalu kita haluskan. Siapkan wajan teflon, kemudian kita tuang kacang hijau yang sudah kita haluskan. Lalu tambahkan 250 gram gula pasir dan 130 ml santan instan atau setara 2 saset ya. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita masak ya dengan api sedang sambil terus diaduk. Lalu tambahkan pewarna makanan ya. Di sini saya tambahkan pewarna hijau muda dicampur dengan hijau tua. Jadi ini saya campur ya, masing-masing kurang lebih 6 tetes atau sesuai selera aja. Nah, ini sudah menyusut ya, airnya sudah mulai mengental. Kemudian bisa kita angkat dan kita dinginkan dulu. Untuk daun pandannya bisa kita buang dulu ya. Setelah dingin kemudian bisa kita tuang ke wadah. Di sini saya bagi jadi 3 tempat ya, supaya mudah saat nanti menggunakannya, karena akan saya simpan di freezer. Jika sudah, ini bisa kita tutup. Kita simpan di freezer, bisa tahan kurang lebih 2-3 bulan. Nah, untuk yang satu tempat lagi ini saya simpan di kulkas aja ya. Bisa tahan kurang lebih 3-4 hari. Nah, jika saat mau menggunakan, ini bisa kita keluarkan dari freezer dan kita tunggu sampai suhu ruang, kita diamkan dulu aja. Ini masih keras ya, masih membatu. Bisa dilihat ini sangat keras. Dan ini kita tunggu, kita diamkan aja di suhu ruang. Nanti dia akan lunak sendiri ya. Nah, setelah 2 jam ini sudah lunak ya. Bisa digunakan untuk isian roti atau yang lainnya. Langkah pertama, siapkan 100 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini saya menggunakan merek Saf Instan. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan ini kita aduk ya supaya gulanya larut.
Kemudian kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka tutupnya dan ini sudah berbuih ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Lalu kita aduk supaya gasnya keluar. Siapkan ayakan, tambahkan 150 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan merek kunci biru, dan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu semua bahan kering ini kita ayak ya. Selanjutnya akan saya ulen. Di sini saya ulen menggunakan tangan. Jika teman-teman ada mixer boleh ya digunakan, tapi di sini saya ulen menggunakan tangan aja. Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit sampai tercampur rata dan kalis. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tambahkan setengah sendok makan margarin. Di sini saya menggunakan margarin putih ya, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk lagi sampai margarinnya dan garam tercampur rata. Nah, kira-kira konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering juga. Ini sudah cukup. Kemudian kita rapikan dan kita tutup ya, kita diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah mengembang, kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita timbang. Di sini saya timbang seberat 40 gram untuk masing-masing adonannya. Dan untuk berat 40 gram ini jadi kurang lebih 9 bakpao ya. Setelah selesai kita timbang, kemudian saatnya kita rounding ya, atau kita bulatkan sampai permukaannya halus. Lalu kita ambil satu adonan yang pertama kita rounding tadi, lalu kita pipihkan seperti ini. Untuk bagian tengahnya tetap menggelembung ya, dan untuk bagian tepinya kita pipihkan seperti ini sampai membentuk lingkaran. Kemudian kita isi dengan filling kacang hijaunya secukupnya aja. Lalu kita tutup, kita rapatkan sampai benar-benar tertutup ya. Nah, jika sudah, ini kita rapikan, kita rounding lagi supaya permukaannya halus. Kemudian letakkan di atas kertas. Di sini saya menggunakan kertas KKSS ya. Teman-teman bisa gunakan kertas khusus bakpao. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan atau bakpaonya terisi dengan filling kacang hijau. Sambil mengingatkan ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Setelah kita isi dengan filling kacang hijaunya semuanya, saatnya kita proofing. Di sini saya proofing kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya, atau disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat. Dan ini kita susun di kukusannya sekalian ya, dan diberi jarak, jangan berhimpitan. Untuk proofing bakpao jangan berlebih ya, karena akan kusut nanti hasilnya, tidak halus permukaannya. Jadi cukup aja ya. Nah, setelah cukup proofingnya seperti ini, kemudian saatnya kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan sampai airnya mendidih dengan api sedang cenderung kecil. Lalu kita kukus kurang lebih 15 menit untuk waktunya. Setelah 15 menit kemudian kita matikan kompornya, dan untuk tutupnya diamkan aja ya, jangan dibuka. Kita tunggu kurang lebih 10 menit atau sampai 15 menit. Setelah 15 menit kemudian kita buka sedikit tutupnya, dan ini kita diamkan dulu sebentar. Ini tujuannya supaya bakpaonya tidak kaget ya dengan perubahan suhu. Setelah itu kemudian kita angkat. Setelah bakpaonya dingin baru bisa kita kemas. Di sini saya kemas menggunakan plastik OPP.
Alhamdulillah ya, bakpaunya sudah jadi dan ini bisa untuk ide jualan juga ya, dikemas seperti ini. Dan untuk bakpaunya sendiri sangat empuk, lembut dan isiannya sangat enak ya, dengan rasa kacang hijau yang super creamy. Teman-teman wajib coba ya, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.